ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul pada kegiatan yang sangat bermanfaat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman semua pernah dengar pepatah seperti ini ya. Tak kenal maka tak sayang, ya enggak? Kalau misalkan supaya sayang berarti harus kenal ya. Sesama saudara-saudari muslim kita harus saling menyayangi, betul nggak sih? Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Sherina Eka Sumantri. Di sini saya sebagai wakil 1 dari PC IPPNU Kota Cirebon, sekaligus menjadi host di acara webinar Edunita seri 1 kali ini. Jadi teman-teman, kalau di sini dibilang seri 1, berarti nanti akan ada kelanjutannya. Ada seri 2 dan ada seri 3-nya. Nanti untuk tema-temanya, macam-macam seri itu akan berbeda-beda. Jadi teman-teman nanti bisa tunggu informasinya untuk seri-seri selanjutnya, bisa dilihat di Instagram ya. Di Instagram di IPPNU Kota Cirebon, @IPPNU Kota Cirebon, teman-teman bisa lihat aja nanti informasinya di situ. Pastinya nggak kalah menarik tema-temanya gitu. Oke. Di sini yang sudah hadir mungkin yang terhormat Ketua PC IPPNU Kota Cirebon, Ning Magrisul Akhir Syam, dan semua rekanita PC IPPNU Kota Cirebon, dan semua rekan dan rekanita dan semua peserta webinar yang saya banggakan. Oke. Jadi sebelum acara ini dimulai, saya di sini mau sedikit nyapa-nyapa ya sama teman-teman semua. Di sini mungkin masih ada yang malu-malu ya, yang belum on kamera nih. Sonia Julia ada nggak ya? Bisa on kamera nggak ya? Mana nih? Sonia Julia. Nah, wah ada kakak Larosa juga di sini. Hai Kak Larosa. Mana nih? Gak apa-apa, suarain aja Kak. Di on. Halo Teh. Iya, dari mana ini Kak Larosa nih? Dari PKPT UNU Teh. Wih, mantap, dari PKPT UNU Kota Cirebon ya. Iya Teh. Sekarang nih ikut webinar di mana nih? Di kampus atau di mana? Lagi ini Teh, lagi di Makesta Gebang Teh. Oh, Masya Allah, keren banget nih ya. Lagi ada kegiatan NU, ditambah kegiatan NU lagi nih, produktif sekali Kakak Larosa. Terima kasih ya sudah hadir ya di webinar PCPPNU Kota Cirebon. Sama-sama Teh. Iya, oke. Selanjutnya lagi ya. Tadi dari PKPT UNU Kota Cirebon, di sini ada yang dari PK-nya mungkin. Nah, di sini ada dari Siti Salha. Halo, rekanita Siti Salha, apakah ada? Ada Teh. Ada nih. Oh iya, halo. Gimana kabarnya rekanita? Gimana kabarnya Kak? Rekanita Siti Salha? Alhamdulillah baik Teh. Alhamdulillah sehat ya. Ini dari PK mana? Dari Ponpes Al Ihsan Cibiru Hilir. Oh, dari Cibing, Bandung. Oh, dari Bandung, Masya Allah. Terima kasih Teteh jauh-jauh bertemu secara online nih sama rekanita di Kota Cirebon. Terima kasih ya sudah hadir. Rekanita Siti Salha, semoga sehat selalu. Ini dari rekannya ada nggak ya yang ikut masuk? Nah, ini Triadi siapa ya? Ada nggak ya Triadi ya? Jadi teman-teman ya, nanti kan di webinar ini nanti saya akan membacakan ya peraturan-peraturan di webinar ini. Salah satunya adalah diharuskan untuk on kamera. Jadi teman-teman
Kalau bisa jangan malu-malu, tunjukkanlah ketampanan dan kecantikan Anda semua. Gitu. Nah kan, masih ada yang belum on kamera nih. Oke teman-teman, sambil menunggu berjalannya waktu ya, di sini saya akan membacakannya peraturan-peraturan di Edurita webinar seri 1 ini gunanya untuk apa supaya acara webinar ini bisa berjalan dengan lancar gitu tanpa ada hambatan-hambatannya insya Allah. Jadi di sini saya akan mungkin membacakan beberapa peraturan-peraturan yang harus diperhatikan sama teman-teman semua. Sebentar nih saya akan bacakan ya. Jadi teman-teman semua untuk peraturan yang pertama itu untuk peserta Edunita webinar seri 1 ini diharapkan untuk rename-nya ya untuk peserta itu bisa diganti dengan format nama underscore instansi ya. Saya juga belum diganti ini ya, belum ada underscore. Nah, mungkin bisa seperti saya juga gitu, misalkan Sherina dari PPNU Kota Cirebon. Nah, teman-teman mungkin bisa diganti semua ya. Nah, iya. Nah, seperti tadi Kak Siti Salha dari Ponpes Alisan, gunanya untuk apa? Supaya kita bisa saling kenal nih. Jadi selain dapat ilmu, kita juga dapat relasi dari berbagai macam tingkatan gitu kan. Nah untuk narasumber juga nanti boleh diganti ya untuk rename-nya itu bisa pakai format narasumber underscore nama. Dan untuk moderator juga mohon diperhatikan untuk nanti rename-nya itu memakai format moderator underscore nama. Jadi nanti teman-teman bisa tahu semua mana yang narasumber dan mana yang moderator ya gitu. Terus peraturan yang kedua yaitu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan saat kegiatan webinar berlangsung. Ya, mohon dimengerti ya. Lalu selanjutnya peserta peraturan yang ketiga yaitu peserta menuliskan kehadiran melalui kotak chat box dengan format nama underscore asal daerah underscore instansi. Jadi gunanya absensi ini nanti kita bisa lihat ya untuk persiapan sertifikat yang nanti akan kita bikin. Jadi tentunya yang mendapatkan sertifikat adalah teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir yang benar-benar sudah mengikuti keseluruhan acara pada hari ini. Jadi dimohon teman-teman semua yang sudah hadir, silakan bisa langsung untuk mengisi absensinya ya dengan format tersebut. Tadi saya ulangi lagi, nama, asal daerah, lalu instansi, nama asal daerah dan dari instansi mana gitu. Oke. Selanjutnya peraturan yang ketiga. Jadi ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber ya. Jadi sistem pertanyaannya itu teman-teman semua bisa bertanya melalui chat box di Zoom atau YouTube ya. Jadi webinar yang akan kita laksanakan ini akan di-upload juga ke YouTube karena ada live YouTube-nya juga. Jadi teman-teman bisa langsung aja memberikan pertanyaan dengan format nama, asal daerah, instansi, dan pertanyaan. Jadi pertanyaannya bisa dikirim lewat chat box ya teman-teman semua ya. Nah selanjutnya yaitu di sini ya moderator itu memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Jadi teman-teman semua harap bisa mengikuti apa yang diarahkan dari moderator. Nah, lalu selanjutnya untuk materi webinar ini jangan khawatir teman-teman, dari panitia nanti akan mengirimkan materi webinar pada hari ini yang teman-teman dapat, yaitu paling cepat itu H+1 dari mulai kegiatan acara ini berlangsung. Dan yang terakhir nanti teman-teman semua ya diharuskan untuk on kamera yang digunakan untuk menghargai narasumber yang nanti akan memberikan informasi dan ilmu-ilmunya gitu. Karena mungkin nanti narasumber pun tidak akan off kamera gitu. Jadi diusahakan kepada teman-teman semua udah untuk bisa on kamera ya. Nah, untuk yang terakhir juga untuk sertifikat ya, nanti akan dikirimkan paling lambat H+7 dari pelaksanaan webinar nanti melalui email. Nanti akan dialokasikan melalui grup WA ya, gitu. Oke teman-teman, setelah sudah saya bacakan ya peraturan atau petunjuk teknis pada Edunit webinar pada hari ini. Di sini saya mau nanya dulu sama teman-teman, apakah sudah menyiapkan buku dan pulpennya? Sudah. Boleh dilihatkan bukunya mungkin?
Barangkali bisa dilihatkan bukunya. Oh iya, Masya Allah tuh Kak. Rekanita Siti Sala juga udah nyiapin bukunya ya. Wow. Kakak Larosa juga, Rekanita Larosa juga udah nyiapin. Rekanita Indah Dian juga, wah luar biasa banget ya. Semoga materi yang akan disampaikan oleh narasumber nyampe ya dan terus teringat gitu kalau misalkan sambil ditulis kan. Jadi setiap kita lihat tulisannya nanti kita akan ingat kembali materi apa sih yang kita bahas pada hari ini ya. Oke, selanjutnya di sini saya juga akan membacakan susunan acaranya ya supaya teman-teman semua tahu. Untuk susunan acaranya yaitu yang pertama kita pembukaan dengan membaca basmalah, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars IPPNU, dan yang ketiga sambutan-sambutan dari Ketua PJ PPNU Kota Cirebon dan dari PW PPNU Jawa Barat. Dan yang ketiga yaitu nanti akan diserahkan ya oleh moderator penyampaian CV dan materi webinar pada hari ini. Dan yang keempat nanti ada sesi tanya jawab. Yang kelima nanti ada penutup dari moderator, penutup dari webinar tersebut. Lalu nanti terakhir kita akan ada sesi foto bersama dan yang terakhir yaitu penutup dengan membaca hamdalah. Gitu. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu mungkin ya karena waktu sudah menunjukkan jam 15.32. Gimana kalau kita langsung mulai aja webinar pada hari ini? Mari kita buka kegiatan acara Edunita Webinar Seri 1 yang dilaksanakan oleh pimpinan cabang IPPNU Kota Cirebon dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih rekanita semua. Semoga dengan basmalah yang kita bacakan tersebut, acara bisa dilaksanakan dengan lancar dan dimudahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung kita masuk pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin teman-teman bisa on kamera semua ya. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars IPPNU. Sirnalah gelap, terbitlah terang, mentari timur sudah berjaya. Ayunkan
jadimu ingatan di malam yang hening di hati membakar hati Tuhan bagimu berdiri mekar seri bunga di taman mekar cintaku pada ikatan ilmuku jari amalku beri agama bangsa negeri. Oke, terima kasih kepada operator ya yang sudah menyediakan musik Indonesia Raya dan Masjid PPNU Kota Cirebon. Dan Masya Allah sekarang udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Lilik Suharmaji. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak Lilik Suharmaji. Semoga sehat selalu Pak. Ya, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Bapak Alhamdulillah sudah hadir. Sudah siap ya Pak ya untuk mengisi ilmu-ilmu nih untuk rekanita-rekanita di Kota Cirebon ya Pak. Ya, insya Allah. Iya siap Bapak. Terima kasih Pak ya untuk kesempatannya Pak. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua PC PPNU Kota Cirebon kepada rekanita Mbak Yusuf Abdul Syam. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PW PPNU Jawa Barat, Rekanita Rinita. Yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Lilik Suharmaji MPD, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dan juga yang saya hormati seluruh partisipan webinar seri 1 G30 SPKI, Mitos atau Fakta, yang telah hadir juga. Terima kasih telah menyempatkan waktunya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa bertemu walaupun secara maya ini lewat webinar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan juga kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua diaku sebagai umatnya dan juga bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada sore hari ini, pada tepatnya tanggal 30 September 2023, kita semua dari PPNU Kota Cirebon ini mengadakan webinar. Untuk apa kita di sini sengaja mengadakan ini untuk memberikan dengan harapannya teman-teman semua dapat memahami bagaimana sejarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 kelam. Nah, makanya kita ini sebenarnya program webinar ini kita lakukan berjenjang atau series ini, makanya kita diawali dengan series pertama bertepatan dengan tanggal 30 September ini, nanti selanjutnya bakal ada series kedua itu di tanggal 15 Oktober mengenai penelitian, dan series ketiga itu di tanggal 28 Oktober yaitu Momen Sumpah Pemuda. Makanya kepada seluruh partisipan di sini, teman-teman semua, silahkan ikuti di webinar series PC PPNU Kota Cirebon ini dengan harapan bisa mengisi kekosongan di weekendnya, bisa menemani dan menambah ilmunya, wawasannya ya. Jadi kita awali di series pertama ini untuk mengetahui bagaimana sih sejarah ketika di tanggal 30 September 1965 yang lalu. Oleh karena itu, kita juga mengundang narasumber yang memang berkompeten di bidangnya. Beliau Bapak Lilik Suharmaji, yang terhormat Pak, salam kenal dari kami. Dan juga perlu diketahui ya Pak, mohon izin kami dari CIPPN Cirebon atau pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, di mana ini kita dari Banom Nahdlatul Ulama mengadakan webinar ini. Dan kita juga selanjutnya nanti akan mengawali kegiatan ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita tujukan doa ini untuk para pahlawan, khususnya pahlawan yang bertepatan peringatan kali ini, yaitu pahlawan yang telah berjasa di 30 SPKI ini.
Mari kita doakan agar beliau-beliau ini Allah tempatkan di surganya. Amin. Al-Hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Amin, terima kasih. Mungkin selanjutnya kita nanti akan dipandu oleh moderator mengenai sejarah G30 SPKI. Seperti yang kita ketahui ya, 30 SPKI ini mungkin banyak yang mengetahuinya mengenai pemberontakan, kudeta, sampai pembunuhan, di mana 30 SPKI ini mengenai suatu tragedi yang mengerikan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu, pada webinar ini kita tidak sekadar hanya informasi, tetapi ingin memberikan pemahaman juga dan juga pembelajaran bagi kita semua. Agar hal ini juga menunjukkan bahwa kita ini perlu dan penting mempelajari sejarah. Karena agar kejadian yang buruk di masa lalu ini tidak akan terjadi di masa yang akan datang atau tidak akan terulang kembali. Mungkin itu, saya harap semoga doakan bersama cara webinar ini bisa selesai sampai akhir dan teman-teman semua bisa mengikutinya. Nanti kita ada sesi diskusi juga, silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi, manfaatkan waktunya. Mungkin itu, kurangnya dari saya mohon maaf. Mohon maaf bila nanti ada kesalahan teknis, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua PC PPNU Kota Cirebon, Apa? Bertanya, Nggak, semoga dulu. yang diharapkan pada apa yang disambutan tadi bisa kita capai ya pada webinar pada hari ini. Selanjutnya yaitu akan ada sambutan kedua dari pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Barat. Kepada Rekanita Renita kami persilahkan. Tererek ini bunga. Kepada pimpinan wilayah IPPNU Jawa Barat, kami bisa sekaligus membuka webinar pada hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyin, nasta'in, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Puji syukur sudah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini, tentunya kita masih dapat berinteraksi tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam pada baginda alam, Habibana alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lili Suharmaji MPD, selaku sejarawan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tentunya beliau juga selaku penulis buku. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama berdiskusi dengan Rekanita pimpinan cabang IPPNU Kota Cirebon, Rekanita Magris, yang tentunya bersama seluruh Rekanita di Cirebon. Maaf Rekanita untuk berisik, karena memang posisi lagi di kampus, makanya ini mumpung lagi istirahat, alhamdulillah bisa menyempatkan untuk hadir menyapa teman-teman di Kota Cirebon, tentunya dalam kegiatan webinar dalam memperingati G30 SPKI. Nah, mungkin tidak banyak Rekanita yang akan saya sampaikan. Tentunya saya sangat apresiatif sekali dengan kegiatan ini karena kita sebagai generasi muda, tentunya sebagai pelajar Putri NU, selayaknya untuk tahu bagaimana sejarah kita, sejarah yang sudah terjadi di negeri kita ini. Dan tentunya kita sebagai pelajar Putri NU dan sebagai generasi muda bisa menjadikan kegiatan ini sebagai pembelajaran kita, belajar untuk sama-sama memupuk semangat dan
memupuk jiwa kita dalam berpegang teguh pada dasar yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya peringatan ini juga akan dipaparkan secara langsung tentunya oleh Bapak Lilik Suharmaji secara gamblang, dan mudah-mudahan juga kegiatan ini mampu menjadi edukasi, menjadi pembelajaran. Apalagi tadi saya dengar Kanita Magris menyampaikan bahwa webinar ini dilaksanakan secara bertahap. Nah, ini menjadi batch 1 dan tentunya ini juga menjadi salah satu dasar untuk membangun semangat kita tentunya untuk melanjutkan perjuangan melalui kreativitas kita dan edukasi kita gitu. Apalagi di IPPNU menjadi sebuah organisasi keterpelajaran dan fokusnya juga bukan hanya soal kaderisasi tetapi soal pendidikan, kemudian soal sejarah dan lain sebagainya. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Lilik mampu menjadi manfaat dan tentunya ilmu-ilmu yang diberikan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapak Lilik dan selamat mengikuti webinar rekanita semuanya. Rekanita Magris mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dalam berhikmah di IPPNU. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Rekanita Renita yang sudah hadir bisa menyempatkan ya perwakilan dari PWPPNU Jawa Barat. Benar-benar suatu kehormatan dan sangat yang berharga ya bagi kami Rekanita PCPPNU Kota Cirebon bisa dihadiri langsung oleh perwakilan dari PWPPNU Jawa Barat. Terima kasih banyak Teteh. Oke, di sini saya sebagai host ya ingin memberitakan lagi kepada teman-teman untuk meng-on-kan kamera, untuk mengaktifkan kamera ya teman-teman ya, dalam peraturan yang tadi sudah saya sebutkan, untuk meng-on-kan kamera dan off-kan audio teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk rename-nya bisa bisa pakai format nama _ instansi biar kita saling mengenal begitu. Oke, langsung saja di sini saya akan membacakannya kurikulum PT dari moderator webinar seri 1 ini supaya teman-teman semua kenal juga ya siapa sih moderatornya gitu kan. Di sini moderatornya nama lengkap Andini, TTL Cirebon 10 Maret 2002. Alamatnya di Jalan Perjuangan Harapan Mulia, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, kontak HP 089 665 204448 ya. Barangkali teman-teman yang mau ikut joinan sama Teh Andini untuk mencari relasi mengenai keilmuan boleh langsung save aja nomornya ya. Terus untuk emailnya andini1003@gmail.com. Pendidikan terakhir di SMK Negeri 1 Kota Cirebon. Pendidikan formal jenjang SD 2019 sampai 2014 di SD Negeri Kayuwalang, SMP 2015 sampai 2017 di SMP Negeri 11 Kota Cirebon. Untuk SMA-nya dari tahun 2018 sampai 2020 di SMK Negeri 1 Kota Cirebon, Teknik Komputer dan Jaringan. Lalu perguruan tinggi S1 yang sekarang dijalani itu dari 2020 sampai 2024 di IAIN Syekh Nurjati Kota Cirebon dengan jurusan bimbingan konseling Islam. Pengalaman organisasi menjadi pengurus OSIS SMP Negeri 11 periode 2015-2016 dalam bidang organisasi, pengurus OSIS SMK Negeri 1 Kota Cirebon periode 2018-2019 bidang keagamaan dan sosial, Ketua Rohis SMK Negeri 1 Kota Cirebon periode 2018-2019 sebagai Wakil Ketua 2, lalu pengurus Himpunan Mahasiswa BKI periode 2020 sampai 2021 dalam divisi minat dan bakat, dan juga menjadi jurnalis BKI di periode 2021 sampai 2022 menjadi koordinator narator. Nah, sekarang sedang menjabat menjadi sebagai Ketua PAC IPPNU Kesambi tahun 2022 sampai 2024 dan menjadi Koordinator Departemen Pengembangan Organisasi dan Komisariat di PC IPPNU Kota Cirebon 2023 sampai 2025. Moto hidup, nikmatilah ujianmu dan kegagalanmu hari ini, karena itulah yang menjadikanmu kuat di hari esok. Tetaplah percaya, Sang Maha Cipta selalu memberikan rahmatnya.
Ya, Masya Allah. Wah, gila. Ini moderator aja udah sangat luar biasa sekali ya CV-nya ya. Gimana nanti kita lihat CV dari narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Maka dari itu teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung saja ya berikan mengalihkan untuk acara webinar ini kepada Rekanita Andini sebagai moderator. Halo Rekanita Andini. Halo, selamat sore. Oke, gimana Rekanita Andini, sehat? Alhamdulillah, selalu sehat dan semangat. Sudah siap ya untuk memimpin ya webinar pada hari ini? Siap. Oke, siap ya. Saya alihkan kepada Rekanita Andini. Terima kasih. Oke. Terima kasih Rekanita Sherin atas kesempatan dan waktunya penyerahan ruang Zoom meeting ini untuk kegiatan webinar seri 1 ini berlangsung. Oke. Halo teman-teman semua. Halo. Hai. Selamat sore. Sore. Gimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Oke. Dan selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita pada webinar kali ini yang terhormat Bapak Lili Suharmaji. Ya, selamat datang. Sudah hadir ya Pak di tengah-tengah kita ya di room Zoom meeting ini. Ya. Selamat bergabung Pak. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Andini. Tadi sudah secara singkat dijelaskan oleh host kita pada kesempatan kali ini. Oke, saya akan memandu sebagai moderator pada webinar kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman semua mengikuti kegiatan webinar ini tentu sudah tidak asing lagi dengan istilah G30 SPKI. Mungkin istilah-istilah ini sudah teman-teman semua dengar dari lingkup sekolah dasar, mungkin ya, tingkatan sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan sampai saat ini di perguruan tinggi ya, sudah tidak asing ya, bahwasannya gerakan G30 SPKI ini begitu hektiknya pada masa itu, begitu tragisnya peristiwa pada saat itu, di mana para jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat tentunya menjadi korban pemberontakan atau ya pemberontakan pada saat itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok PKI ya. Oke, tentunya pembahasan ini akan dijelaskan secara detail dan lengkap oleh pemateri kita yang sangat luar biasa di bidangnya, yakni Bapak Lili Suharmaji, selaku sejarawan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga penulis buku juga ya teman-teman ya. Oke, sebelum webinar ini dimulai, saya selaku moderator akan membagi 2 sesi. Yang pertama adalah nanti penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lili Suharmaji MPD, dan yang kedua adalah sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Untuk sesi tanya jawab bisa dilakukan melalui raise hand nanti di ruang Zoom meeting ini, atau melakukan via room chat ya yang sudah tersedia di Zoom meeting. Nah, itu untuk sesi tanya jawab pada saat sudah dibuka sesi tanya jawabnya ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ya, tadi sudah dibuka bahwa 2 sesi, yakni penyampaian materi dan nanti ada sesi tanya jawab. Nah, sebelum kita mulai, tentunya kita harus kenal dulu teman-teman dengan pemateri kita yang luar biasa, supaya kita lebih dekat lagi, lebih kenal lagi dengan pemateri kita yang luar biasa pada kesempatan webinar kali ini. Mohon izin Bapak untuk membacakan kurikulum vitae-nya
Nah, teman-teman mungkin nanti bisa melihat kurikulum vitae lebih lengkapnya nanti teman-teman panitia dari pengurus cabang IPPNU Kota Cirebon untuk mengirimkan melalui via ini ya, via pesan. Nah, narasumber pada webinar kali ini dengan pemateri yang luar biasa yakni Bapak Lilik Suharmaji MPD, lahir di Jepara pada tanggal 4 Juni 1972. Nah, pendidikannya beliau sekolah dasar pada tahun 1985, SMP pada tahun 1988, SMA pada tahun 1991, S1 pada tahun 1997, S2 berakhir pada tahun 2013. Kemudian sekarang sedang menyiapkan disertasi program doktoralnya atau S3. Luar biasa Bapak. Semoga diberikan kemudahan dan kelancaran proses studinya sehingga bisa menempuh jenjang pendidikan dengan tamat. Beliau S3 pada jurusan Sejarah Kebudayaan Islam di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pengalaman organisasi beliau sangat luar biasa nih teman-teman. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya Bapak Lilik Suharmaji ini selaku sejarawan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian beliau juga penulis buku. Nah, pengalaman organisasinya sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan AGSI, Pusat Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian founder dan Ketua Umum PUSAM, Pusat Studi Mataram, penulis buku, beliau juga sebagai penulis buku. Buku-buku karya beliau adalah Sejarah Indonesia Modern, dari imperialisme kuno sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, dan masih banyak lagi. Nanti mungkin lebih lengkapnya teman-teman panitia atau pengurus pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Cirebon akan mengirimkan di ruang Zoom meeting ini. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, teman-teman juga mungkin sudah penasaran nih terkait dengan peristiwa-peristiwa G30 SPKI ini yang mungkin teman-teman sudah simak, pernah melihat filmnya ya mungkin ya. Film-film pemberontakan G30 SPKI yang biasa kita lihat itu luar biasa tragisnya gitu ya. Nah, dari film-film cuplikan-cuplikan yang biasa kita lihat atau mungkin artikel-artikel yang kita baca ternyata mengandung unsur-unsur mitos atau fakta. Nah, dari kejadian-kejadian itu mungkin tidak hanya mengandung realita, tetapi ada bagian beberapa yang mengandung mitosnya juga. Nah, akan dibahas secara tuntas dan kupas lengkap dan detail oleh Bapak Lilik Suharmaji MPD. Nah, dengan segala hormat, mungkin Bapak bisa langsung menyampaikan materinya bagi kita semua. Kepada beliau disilahkan. Baik, Mbak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan IPPNU cabang Cirebon yang kami hormati dan Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang kami hormati. Tolong di share screen ya materi saya karena ini nggak support di tempat saya. Terima kasih telah mengundang saya untuk ngobrol-ngobrol tentang G30 SPKI. Kebutuhan manusia itu setelah makan dan minum adalah mendengarkan cerita. Nah, nanti di sini saya akan bercerita bagaimana peristiwa kelam bangsa ini tahun 65 yang kemudian disebut Gerakan 30 September. Ini nama ini yang menyebut sendiri adalah Kolonel Untung. Nah, kemudian oleh Orde Baru ditambahi PKI, sehingga yang kita kenal Gerakan 30 September
PKI. Saya diberi tema tentang G30 SPKI, mitos atau fakta. Nah, kalau ditanya mitos atau fakta, tentunya peristiwa kelam itu sebagai fakta sejarah. Nah, terus bagaimana mitosnya? Mitosnya adalah rekonstruksi dari peristiwa kelam itu dalam bentuk film. Nah, nanti kita akan bahas. Next. Berikutnya, Mas. Layarnya. Oke. Nah, film yang nanti kita tonton nanti malam ya, biasanya kan diputar di malam hari menjelang 1 Oktober itu, garapan seorang sutradara hebat, Arifin C. Nur, yang dirilis tahun 1984. Mungkin dari mbak-mbak, mas-mas yang di sini ada yang belum lahir itu ya. Saya saat itu masih SD dan wajib untuk nonton ya di bioskop kabupaten. Dalam film itu menyuguhkan kekejaman, tentunya kekejaman anggota PKI, dalam hal ini Resimen Cakrabirawa yang ditugasi oleh Kolonel Untung untuk menculik itu. Juga menyuguhkan darahnya para jenderal yang diculik, juga menyuguhkan firasat korban. Jadi sebelum diculik, mereka punya firasat-firasat yang tentunya firasat itu buruk dan hanya ditemui di malam itu. Tapi rupanya firasat-firasat itu tidak mengganggu mereka, walaupun nanti akhirnya tidur dengan lelap gitu ya. Disuguhkan juga tangisan tragis histeris ini dari anak-anak para jenderal yang diculik itu. Next. Nah, film G30 SPKI tentunya sebelum dibuat itu menggunakan beberapa penelitian yang mendalam. Tujuannya apa? Tujuannya agar film ini paling tidak mendekati fakta sejarah. Kenapa mendekati fakta sejarah? Karena film ini film dokumenter. Yang dalam hal ini Orde Baru setiap tahun diputar untuk sebagai memoriam kepada masyarakat bahwa PKI itu pernah memberontak. Tentunya sumber-sumber yang nanti diteliti dari pelaku yang masih hidup. Pelaku Cakrabirawa dan juga nanti anak-anak dari tokoh-tokoh yang diculik. Wawancara dengan pihak keluarga tentunya, dengan keluarganya Zani, dengan keluarganya Nasution, dan sebagainya. Hal ini untuk paling tidak mendekati kebenaran dari peristiwa yang terjadi. Kemudian keterangan dari pelaku di Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa, itu kan mereka sebagai saksi dan melakukan pledoi. Nah, itu nanti dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan film. Kemudian juga dari sejarawan dan juga merujuk buku-buku yang beredar atau terbit saat itu. Dalam hari ini sejarawan yang terlibat Profesor
Nugroho Noto Susanto. Dengan berbagai sumber itu, tentunya film ini paling tidak mendekati yang sesungguhnya. Tetapi karena memang film ini juga digunakan untuk legalitas, maka hal-hal yang berbau mitos itu ada. Nah, nanti kita bahas. Next. Nah, tujuan membuat film ini yang pertama sebagai alat legitimasi Orde Baru. Dalam sejarah kekuasaan, memang setiap penguasa yang hadir di situ itu perlu legitimasi. Agar apa? Agar ketika dia memerintah itu mendapat kepercayaan dari rakyat. Film ini juga punya tujuan bahwa Orde Baru telah berjasa terhadap bangsa. Tidak bisa dibayangkan apabila PKI berhasil. Jika saat itu PKI berhasil dalam kudetanya, tentunya generasi-generasi berikutnya berpahamkan komunis. Inilah yang dipesankan oleh Orde Baru bahwa dia sangat berjasa tahun 65-66 itu. Kemudian tujuan film ini juga sebagai peringatan bahwa dulu masih ada yang ingin mengganti Pancasila menjadi ideologi komunis. Pemilu tahun 55 PKI itu menang juara keempat. Ini luar biasa. Padahal 48 itu PKI memberontak di Madiun. Tapi dalam waktu singkat, tahun 55, pemilu tahun 55, PKI menduduki peringkat 4. Artinya PKI tahun 65 itu sudah menjadi partai yang besar dan punya kekuatan luar biasa. Sehingga dia punya cita-cita untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tujuan film juga memperingatkan masyarakat bahwa tahun 65 itu memori yang buruk bagi bangsa ini. Harapannya jangan sampai tahun-tahun mendatang itu peristiwa kelam itu bisa terulang kembali. Next. Nah, film sebagai rekonstruksi sejarah sama seperti tulisan sejarah. Ya, sama seperti skripsi, sama seperti tesis, atau sama seperti disertasi. Hanya saja film ini rekonstruksi sejarah dalam bentuk visualisasi, bukan narasi. Nah, tentunya sebagai film yang berbiaya besar, tentunya ada kepentingan politik. Tadi yang sudah saya sampaikan sebagai legalitas dari Orde Baru. Juga ada kepentingan ekonomi, karena dulu saya ketika nonton di bioskop itu juga bayar. Gitu ya. Kemudian juga ada pertahanan, dalam hal ini pertahanan terhadap ideologi Pancasila. Juga ada profit di sana. Next. Nah, pertanyaan yang muncul, peristiwa apa saja yang menjadi mitos atau bukan peristiwa sejarah nyata yang dimunculkan dalam film peristiwa G30 SPKI. Ini yang nanti kita bahas. Next. Tetapi sebelum saya membahas tentang mitos-mitos di film itu, saya mencoba untuk membuka wawasan yang hadir di sini bahwa pemberontakan 30 September itu bukan suatu hal yang mendadak.
tetapi sudah di framing sebelumnya. Nah, kondisi-kondisi yang melatar belakangi peristiwa G30 PKI itu sangat rumit dalam sejarah tahun 65-66 itu. Apa latar belakang yang pertama? Yaitu memanfaatkan isu sakitnya Bung Karno. Pada tanggal 3 Agustus 65, Soekarno pingsan karena kecapean. Ya. Nah, karena pingsan, walaupun kemudian hari nanti sembuh, tapi PKI mendatangkan Menteri Luar Negeri RRC, namanya Chen Yi, datang ke Indonesia dengan membawa 6 dokter untuk mengobati Soekarno. Jadi saat itu memang PKI kan dekat dengan Cina, dan Soekarno juga saat itu lebih condong ke Cina, sehingga mudah sekali Menteri Luar Negeri itu mendatangkan dokter ke Indonesia. Kemudian satu di antara 6 dokter itu mengambil kesimpulan, atau ada dua kemungkinan bagi Soekarno. Kalau tidak lumpuh, ya meninggal dunia. Jadi satu di antara 6 dokter itu mengambil kesimpulan setelah melakukan diagnosa, Soekarno itu kalau tidak meninggal dunia, ya lumpuh. Sementara, ini yang heran, sementara dokter pribadinya Presiden Soekarno saat itu yang namanya Mahar Harjono mengatakan bahwa Soekarno sebetulnya tidak apa-apa, baik-baik saja. Dan nanti memang terbukti bahwa Soekarno itu sehat. Kemudian ketika mendengar bahwa dokter menyimpulkan bahwa Soekarno itu kalau tidak mati ya lumpuh, Aidit memerintahkan segera untuk melakukan kudeta. Kenapa segera melakukan kudeta? Karena Aidit mendengar bahwa sudah ada rumor atau isu adanya Dewan Jenderal. Nah, Aidit meyakini Dewan Jenderal ini akan melakukan kudeta pas hari ABRI, tanggal 5 Oktober 1965. Ini yang diyakini Aidit. Agar tidak kedahuluan Angkatan Darat, maka Aidit memerintahkan untuk melakukan kudeta yang harinya ditentukan, yaitu tanggal 30 September 65. Padahal sebelumnya sudah dirancang oleh pihak PKI bahwa kudeta itu nanti dirancang tahun 1970. Tapi karena Aidit khawatir kedahuluan Angkatan Darat, maka segera melakukan kudeta. Next. Yang kedua, memanfaatkan isu Dewan Jenderal. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa Dewan Jenderal itu menjadi isu atau rumor saat itu. Sementara pada tahun 65 itu ada 3 kekuatan, yaitu PKI, TNI AD, dan di tengah-tengahnya Soekarno. Jadi balance itu ya. PKI di kiri, TNI AD di kanan, di tengah-tengahnya Soekarno. Tiba-tiba ditemukan dokumen Dilris tahun 65 bulan Mei. Di dalam dokumen itu ada kata-kata our local army friend.
atau sahabat dari tentara lokal. Nah, dokumen ini sangat menghebohkan. Walaupun beberapa sumber dikatakan bahwa dokumen itu palsu. Nah, dokumen ini menghebohkan kenapa? Karena dalam dokumen itu dikatakan bahwa Nasution atau TNI AD itu sahabatnya CIA dan Inggris. Karena memang sebelumnya itu dalam Ganyang Malaysia, kemudian penanganan terhadap pemberontakan PRRI Permesta, itu Nasution selalu menentang kebijakan Soekarno. Sehingga dengan dokumen ini semakin kental bahwa Inggris dan CIA itu satu kata dengan TNI AD untuk menghancurkan Soekarno. Nah, dari dokumen inilah semakin yakin Aidit bahwa harus mendahului Dewan Jenderal jika nanti tidak kedahuluan Dewan Jenderal. Kalau nanti kedahuluan Dewan Jenderal, maka PKI dapat dilibas dengan mudah. Karena memang saat itu Soekarno itu menjadi sandaran politik dari PKI. Next. Nah, yang ketiga, latar belakang yang ketiga, yaitu PKI memanfaatkan adanya angkatan kelima. Sebenarnya angkatan kelima ini muncul karena adanya Perdana Menteri dari RRC namanya Chow En-li itu menyarankan kepada Soekarno agar membentuk milisi atau laskar yang dipersenjatai. Karena menurut pengalaman yang sudah-sudah, laskar yang dipersenjatai itu sangat efektif untuk pertahanan negara. Nah, ketika Perdana Menteri Cina ini menyampaikan saran kepada Soekarno, didengar oleh Aidit. Itu disampaikan di Lemhanas saat itu. Nah, Aidit kemudian mengusulkan agar segera membentuk angkatan kelima yang nanti dipersenjatai, dan angkatan kelima itu adalah petani dan buruh. Nah, kita tahu bahwa petani dan buruh itu adalah basis dari masa PKI. Dari segi lambangnya saja udah kelihatan. Ya, palu arit. Palu itu simbol buruh dan arit itu simbol petani. Artinya memang PKI itu di berbagai negara itu basisnya adalah petani dan buruh. Perdana Menteri Chow En-li juga menawarkan bantuan 100.000 pucuk senjata jenis cung. Ini kalau seandainya Soekarno mau menerima. Nah, usulan Aidit agar membentuk angkatan kelima ini ditentang oleh Sarwo Edibowo yang saat itu pangkatnya masih kolonel, ya, komandan RPKAD. RPKAD itu kalau sekarang ya Kopassus gitu ya. Dia menentang keras dengan pembentukan angkatan kelima. Dan juga ditentang oleh Jenderal Ahmad Yani. Nah, Jenderal Ahmad Yani ini punya anak buah pembantunya seperti S. Parman, Suprapto, Haryono, Sutoyo, DI Panjaitan. Ini jenderal-jenderal semua. Yang akhirnya mereka menjadi korban penculikan. Next. Nah, itu tadi yang melatar belakangi kenapa terjadi sebuah gerakan yang namanya Kolonel Untung sudah mengatakan sendiri bahwa gerakan itu disebut gerakan 30 September. Nah, sekarang kita akan
menuju ke mitosnya. Arti penting sebuah mitos. Jadi mitos itu sebenarnya berarti memberikan pedoman dan arah agar masyarakat itu punya pedoman hidup. Gitu ya. Mitos juga diartikan mengingatkan manusia untuk berbuat sesuai dengan adat, tata krama, budaya setempat. Dan mitos juga diartikan sebagai imajinasi-imajinasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, dalam sejarah Indonesia, kita mengenal mitos penjajahan 350 tahun. Ini disampaikan oleh Soekarno. Dia mengatakan bahwa kita dijajah Belanda itu 350 tahun. Sebenarnya kita tidak dijajah sampai sebanyak tahun itu ya, atau sampai ratusan tahun itu. Tapi demi nasionalisme, maka Soekarno menyampaikan bahwa kita dijajah sampai 350 tahun. Kalau Mas, Mbak, Bapak, Ibu datang ke Jogja, ke Tegalrejo, tempat dulu kediaman Diponegoro, juga ada mitos bahwa Diponegoro pernah menjebol tembok dengan tangannya. Padahal sebenarnya dalam Babat Diponegoro sendiri mengakui, versi Manado itu mengatakan bahwa dia bisa keluar dari rumah, dari kepungan kolonial Belanda itu karena lewat pintu belakang. Nah, karena untuk kepentingan nasionalisme dan juga untuk kepentingan kekuatan spiritual Diponegoro, maka kalau Bapak Ibu datang ke Tegalrejo, tembok yang jebol itu masih ada, walaupun itu mitos. Next. Nah, kita menginjak pada mitos-mitos yang ada pada film yang sebentar lagi nanti malam diputar. Yang pertama tentang penyiksaan di lubang buaya. Sebenarnya penyiksaan itu tidak pernah ada. Ya. Bahkan sutradara Arifin C. Nur mengakui bahwa itu hanya merupakan dramatisasi agar lebih ngeri-ngeri dikit gitu. Dan diperkuat juga oleh laporan sejarawan dan ahli politik dari Cornell University Amerika, namanya Ben Anderson, bahwa dalam visum et repertum itu tidak ada sayatan, tidak ada cukil mata, tidak ada potong alat vital, semua nggak ada. Yang ada hanya jenazah itu dipenuhi luka tembak. Di semua organ tubuh mereka utuh, hanya luka tembak. Ini mitos yang pertama. Next. Yang kedua, DNA itu sebagai orang yang gemar merokok. Ini mitos. Sebenarnya Aidit itu tidak pernah merokok karena memang dia nggak suka rokok. Bahkan Aidit itu menyerukan pada teman-temannya ketika rapat itu ya untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena setidaknya kalau mengurangi rokok itu baik untuk kesehatan dan juga bisa ditabung gitu. Dalam rapat itu juga Aidit mengatakan bahwa uang untuk rokok itu bisa bermanfaat untuk dialihkan dana Kongres ke-6 PKI. Dan putra Aidit juga dalam kesaksian mengatakan bahwa memang Aidit itu tidak pernah merokok. Tapi dalam film itu digambarkan dia merokok jedal dulu gitu ya. Itu mitos. Yang ketiga, next. Penanaman pisang untuk menghilangkan jejak di lubang buaya. Pada kenyataannya sesungguhnya hal ini tidak ada sama sekali di lubang buaya, ada ditanami pisang. Justru
ada tanaman pisang dan ubi jalar itu ada di Jogja, ya, untuk menghilangkan jejak mayat dari dua Brigjen itu, Brigjen Katamso dan Kolonel Sugiono yang dibunuh oleh stafnya sendiri. Itu di Jogja ada, gitu ya. Tapi di Lubang Buaya sebenarnya nggak ada. Tapi di film itu digambarkan bahwa ada pohon pisang sebagai penghilang jejak. Next. Nah, dalam film itu digambarkan Bung Karno jatuh sakit. Sebenarnya Soekarno nggak sakit, ya. Bahkan di film itu juga digambarkan Soekarno gelisah, sering bolak-balik, layaknya orang yang tengah kebingungan. Kenapa Soekarno tidak sakit? Karena memang Soekarno sehat. Bahkan dia itu menghadiri pembukaan musyawarah nasional teknik di Istora Senayan tanggal 30 September itu. Ya. Dan tanggal 1-nya dia juga hadir dalam pemakaman para jenderal. Artinya memang Soekarno sehat-sehat saja, bukan sakit. Next. Nah, tidak ada tarian dari Gerwani. Jadi kalau misalnya digambarkan ada Gerwani menari, kemudian sambil nyilet jenderal, itu mitos, ya. Jadi tidak ada tarian dari apalagi erotis, ya. Bahkan disebutkan bahwa Gerwani tidak terlibat dalam tragedi itu. Ini menurut kesaksian Sirma Bungkus, ex anggota Cakrabirawa dalam Maghrib Milub ketika itu. Next. Nah, sebagai penutup, dalam film itu tidak semua itu rekayasa atau dramatisasi atau mitos, tapi memang ada beberapa yang memang benar-benar nyata, ya. Kemudian dalam film itu masalah yang remeh-temeh dalam pembuatan film bergenre sejarah itu kebanyakan ada yang tertinggal. Artinya tertinggal begini, luput dari perhatian. Ini biasa terjadi kalau orang bikin film sejarah, ya. Nah, apa yang luput dari kondisi nyata, misalnya ini, di kantor Pangkostrat Soeharto itu ada peta. Di sana ada peta, dan di peta itu ada pulau bagian itu timur-timur, ya, timur-timur. Padahal di 65 itu timur-timur belum masuk, ya, belum masuk. Nah, ini yang kadang-kala luput dari perhatian sutradara maupun pemerhati yang mereview film itu. Dan itu biasa, ya, biasa terjadi Kak, film-film yang bergenre sejarah itu. Contoh lain misalnya film garapan Lilik Sujio ini yang berjudul Pahlawan Buas Larong itu. Di film itu banyak yang aneh, gitu ya. Misalnya mungkin Mbak Mas, Bapak Ibu melihat film itu, digambarkan bahwa Pangeran Mangkubumi itu orangnya sehat, gagah, orang keraton yang memihak Diponegoro, gitu kan. Padahal dalam babat Diponegoro itu dikatakan bahwa Pangeran Mangkubumi itu punya gondok di lehernya besar. Nah, ini kadang-kala tidak sesuai dengan kenyataan. Di film itu juga digambarkan Diponegoro dalam komunikasi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Padahal dalam kehidupan nyatanya Diponegoro itu selalu menggunakan bahasa Jawa. Karena dia tidak suka dengan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia,
Bahkan di Ponorogo itu mengatakan bahwa bahasa Melayu itu bahasa ayam, bahasa pitik. Karena bahasa Melayu itu sering digunakan oleh kolonial Belanda. Masih banyak lagi di film-film sejarah yang memang luput dari perhatian, yang sebetulnya remeh-temeh tapi itu sangat urgent. Next. Demikian Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang ada dalam webinar ini. Keterangan sedikit dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesi penyampaian materi telah selesai disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa. Terima kasih Bapak atas ceritanya, atas informasinya, bahwasannya dalam peristiwa G30 September PKI ini ada beberapa yang termasuk ke dalam bagian fakta, dan ada juga ya beberapa bagian yang itu ternyata adalah mitos belaka gitu. Oke, teman-teman, dari penyampaian pemateri tadi, mungkin siapa yang mau bertanya terlebih dahulu untuk 2 penanya terdepan ya, boleh melalui raise hand atau via room chat. Oke, saya persilahkan untuk 2 penanya terlebih dahulu ya. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Oke, di room chat ada Nizar ya dari UIN Sunan Kalijaga. Izin bertanya. Sama Triadi ya. Silakan Triadi untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, langsung ya. Boleh secara langsung. Boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Lili. Waalaikumsalam, Mas Nizar. Wah, mantap ini. Jadi saya dengarkan dari awal sampai akhir, Pak. Walaupun singkat padat. Jadi menerangkan tentang sejarah itu memang nggak cukup satu webinar sebenarnya, Pak. Harus 4 SKS menurut kuliah ini, Pak. Apalagi dengan Pak Lili. Jadi saya teringat gini, suatu perkataan, law is the art of interpretation. Hukum itu hanya masalah seni menafsiri. Dulu ada seorang Jawa yang bernama Raden Mas Ontowiryo berkelahi dengan Belanda. Di negara kita, orang Jawa itu di Ponorogo dianggap pahlawan, tapi oleh Belanda dianggap sebagai pemberontak. Ini pertanyaannya, sejarah itu selalu digambarkan oleh penguasa, begitu Pak Lili. Kita sebagai peneliti ya. Apakah ada versi sejarah yang digambarkan oleh PKI itu bagaimana? Ini kan kalau digambarkan oleh pemerintah kita itu kan PKI pemberontak dan sebagainya. Pertanyaan, apakah ada sumber-sumber literatur yang menerangkan sejarah G30S tapi versi PKI? Jadi kan penasaran. Yang pertama. Dan yang kedua saya itu agak sedikit bingung ya. Angkatan kelima dibentuk, ditolak. Apakah angkatan kelima itu bisa disamakan dengan Komcat zaman sekarang? Komcat itu komponen cadangan ya, TNI ya, Komcat. Nah, sedangkan yang menolak angkatan kelima itu menjadi korban K30S. Tapi Sarwoedi, RPKAD, kenapa nggak jadi korban? Itu pertanyaannya. Jadi kenapa ya? Apakah memang padahal Nasution ini kurang apa? Dulu kan jenderal juga. Punya bawahan yang lumayan banyak tapi jadi korban walaupun nggak sampai kematian ya. Hanya beberapa saja. Akhirnya kan Nasution selamat, yang jadi korban itu kan ajudannya itu ya. Yang masih muda, Pierre Tendian itu. Saya rasa cukup 2 saja Pak Lili. Nanti saya bisa bagi waktu dengan teman-teman lain. Silakan. Terima kasih Bu Moderator. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi yang bertanya itu Profesor Nizar. Ngapunten. Nizar Profesor dikira. Punten. Bapak gimana mau
dijawab secara langsung atau lanjut? Ya, sambil nunggu penanya yang lain saya jawab ya. Nanti kalau misalnya Dijawab dulu aja ya Pak ya. Monggo Ya. Pak. baik. Memang sejarah itu sering memihak penguasa. Ya. Karena penguasa dimanapun di dunia ini bisa mengutak-ngatik sejarah. Tapi ingat bahwa penguasa itu umurnya nggak panjang. Bisa sebagai contoh lah, seperti misalnya Soeharto ya, ketika menjadi penguasa, dia mengotak-ngatik sejarah. Dalam hal ini misalnya dia mengatakan bahwa pencetus serangan umum 1 Maret itu Soeharto, dia sendiri. Walaupun sebenarnya yang jadi pencetus itulah HB ke-9. Tapi karena saat itu HB ke-9 adalah wakil presidennya Soeharto, dan dia tidak mau ada konflik-konflik tingkat elit dan nanti memecah belah rakyat, maka HB ke-9 diam saja. Walaupun saat itu wartawan sering mendesak oleh HB 9, gimana sebenarnya? Nah, setelah Soeharto tumbang, akhirnya sejarah terkuak kembali bahwa sebenarnya yang menjadi pencetus serangan Om 1 Maret itu adalah HB ke-9. Ini contoh, salah satu contoh. Awalnya memang memihak penguasa, tapi suatu saat nanti sejarah akan memihak yang benar. Nah, pertanyaannya, apakah PKI tidak membuat versi sejarah sendiri? Saat ini memang PKI habis. Jadi sejak tahun 65 sampai sekarang memang sengaja PKI dihabisin. Bahkan kita masih ingat keluarganya, anaknya, kemudian istrinya, suaminya yang terlibat dalam komunis itu mau jadi PNS saja nggak boleh. Ya. Mau jadi tentara, polisi saja nggak boleh. Tapi sejak Gus Dur berkuasa, kebijakannya dihapus. Nah, dalam akademik sebenarnya ada 3 versi siapa dalang dari peristiwa 30 September ini. Ini menarik. Ya. Ada 3 versi dalang. Dalang yang pertama yaitu pihak PKI yang dalam hal ini dimotori oleh DN Aidit dan SAM. Nah, nanti Aidit memerintahkan untuk melakukan kudeta tanggal 30 itu. Ini versi yang sekarang diakui selama ini. Gitu ya. Jadi kalau Mas Mbak, Bapak Ibu nanti melihat film G30 SPKI itu, dalangnya ya PKI. Gitu ya. Karena itu memang dibuat oleh Orde Baru. Nah, dalang yang kedua dalam kajian akademik itu bahwa sebagai motor pemberontakan adalah konflik intern Angkatan Darat. Nah, jadi yang melakukan penculikan Angkatan Darat, yang diculik Angkatan Darat. Jadi konflik intern Angkatan Darat. Nah, versi ini itu menunjuk bahwa Mayor Jenderal Soeharto sebagai dalangnya untuk versi ini. Kemudian
versi dalang yang ketiga adalah Soekarno. Karena memang Soekarno itu pernah mengatakan kepada Letkol Untung, Komandan Cakrabirawa, yang saat itu menjabat sebagai komandannya pengawal presiden, ya. Soekarno bilang sama Letkol Untung bahwa para jenderal yang balelo istilahnya kepada Soekarno itu diamankan, tanda petik ya, diamankan. Nah, tetapi dalam versi ini bisa jadi Letkol Untung kebablasan. Diamankan itu dalam pengertian Soekarno itu ditangkap baik-baik, dihadirkan ke Soekarno, bicara baik-baik gitu loh. Tapi Untung malah membunuhnya. Nah, itu versi yang ketiga, bahwa dalangnya adalah Soekarno. Nah, dari ketiga versi ini, tentunya masing-masing punya alasan. Sehingga ada muncul versi berikutnya. Bahwa sebenarnya peristiwa 30 September itu adalah perang intelijen. Siapa yang terlena, siapa yang kuat, dialah yang menang. Jadi antara PKI, Angkatan Darat, pihaknya Soekarno, itu perang intelijen. Dan dalam hal ini yang paling kuat intelijennya adalah kelompoknya Mayor Jenderal Soeharto. Itu. Jadi sampai saat ini ada versi-versi tentang siapa dalangnya. Tetapi oleh Orde Baru dipastikan dalam film itu bahwa dalangnya adalah PKI. Kemudian tentang angkatan kelima. Angkatan 5 ini diusulkan Aidit, tetapi ditolak oleh Sarwo Edi Wibowo dan Yani serta anak buah. Yang menjadi pertanyaan tadi Mas Nizar adalah mengapa Sarwo Edi Wibowo kok nggak diculik? Padahal yang lain diculik, gitu kan? Nah, PKI memandang bahwa Sarwo Edi Wibowo itu masih anak bawang, pangkatnya masih kolonel. Satu lagi pertanyaan yang menarik, kenapa kok Maijen Soeharto nggak diculik, gitu kan? Kalau dikembangkan, nah ada beberapa jawaban kenapa Mayor Jenderal itu tidak diculik. Yang pertama, Mayor Jenderal tidak menentang angkatan kelima. Jadi dia hanya diam saja karena memang Mayor Jenderal Soeharto itu pinter banget dalam membaca politik saat itu. Jadi dia tidak menentang angkatan kelima, hanya diam. Yang kedua, Letkol Kolonel Latif ya. Kolonel Latif ketika di Mahmilub itu ditanya oleh hakim, mengapa Mayor Jenderal Soeharto nggak ikut dalam target penculikan? Karena Mayor Jenderal Soeharto ini saat itu pro dengan Soekarno. Jadi dia tidak pro dengan Yani, tapi dia pro dengan Soekarno. Padahal saat itu Soekarno menjadi sandaran politiknya PKI. Makanya ada yang mengatakan bahwa Mayor Jenderal Soeharto itu temannya, tanda petik temannya, sehingga tidak diutak-utik di situ. Nah, itu dua alasan kenapa Jenderal Soeharto tidak diculik dalam peristiwa itu. Begitu, Mas Nisan. Terima kasih. Ada lagi? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Untuk jawabannya mungkin tadi ya sudah disampaikan oleh Bapak. Selanjutnya ada yang bertanya, Pak, melalui via room chat di Zoom. Untuk pertanyaan kedua, yang bertanya itu
Siapa tadi? Tadi ada Mas Triadi dari Mas Triadi ya pertanyaannya. Izin bertanya, apa akar masalah atau yang melatar belakangi G30 SPKI dan apa yang terjadi jika tidak terjadi G30 SPKI? Itu Pak untuk pertanyaannya. Oke. Jadi yang melatar belakangi dari gerakan 31 tadi ya, yang saya sebutkan tadi ya, di awal tadi ya. Yang pertama karena ada isu Dewan Jenderal, gitu ya. Jadi Aidit ini merasa bahwa jika dia tidak segera melakukan gerakan, maka nanti tanggal 5 Oktober itu akan didahului oleh Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno. Kalau berhasil, maka habislah PKI saat itu. Yang kedua, ada angkatan kelima tadi. Setelah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, Udara, kemudian kepolisian, nanti PKI yang dipersenjatai itu buruh dan petani. Nah ini yang kemudian memunculkan rasa tidak suka oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, kemudian Yani, kemudian anak buah Yani yang kemudian nanti diculik dalam peristiwa kelam itu. Dan yang ketiga adalah Soekarno itu diisukan sakit. Nah kalau Soekarno sakit, nanti Aidit tidak punya sandaran politik. Karena memang Soekarno ini gila persatuan. Jadi dia mencetuskan nasakom, nasionalisme, agama, komunis. Itu jadi satu. Jadi ibaratnya Soekarno ini menyatukan antara minyak dengan air. Nah, minyak dengan air kan nggak mungkin menyatu. Agama dengan komunis kan nggak mungkin menyatu. Tapi karena Soekarno memang gila persatuan, maka dia berupaya untuk menyatukan ketiganya ini. Itulah kenapa seakan-akan Soekarno itu pro dengan PKI. Sehingga menjadi sandaran PKI untuk perjuangan politiknya. Kemudian bagaimana kalau seandainya PKI tidak melakukan pemberontakan? Kalau PKI tidak melakukan pemberontakan, ini menarik. Jadi begini, ada kajian begini. Sebenarnya kenapa sih PKI harus buru-buru melakukan pemberontakan? Kalau seandainya PKI itu tidak melakukan pemberontakan, maka nanti di pemilu mendatang tahun 70-an, PKI bisa menang loh dalam pemilu itu. Kenapa harus memberontak? Gitu loh. Nah, ini juga tadi karena itu terburu-buru sebetulnya. PKI nggak siap, orang-orangnya nggak siap, tapi dia sudah termakan isu bahwa adanya Dewan Jenderal tadi. Sehingga dia buru-buru mendahului Dewan Jenderal untuk melakukan pemberontakan. Jadi intinya sebelum dibunuh, dia membunuh diri sendiri gitu loh. Tapi akhirnya dia ya jatuh akhirnya. Gitu. Jadi karena memang PKI sangat berkuasa. Gitu. Bayangkan, Soekarno condong ke RRC. Semua peralatan militer ditawari RRC. Artinya apa? Artinya PKI ini
saat itu memang banyak simpatisan. Makanya lawannya yang paling utama ya Angkatan Darat. Yang lain 12. Itu kita berandai-andai ya kalau seandainya memang PKI tidak melakukan pemberontakan. Begitu? Ada lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Tadi untuk jawabannya ya, untuk tadi untuk Mas Triadi, jawaban-jawaban pertanyaannya tadi sudah disampaikan oleh Bapak ya. Selanjutnya silahkan untuk peserta perempuan Rekanita ini barangkali ada yang ingin bertanya. Silahkan. Kalau Oke, Pak, ada dari ya silakan. ya, ada satu lagi pertanyaan Pak dari Rekanita, Pak. Ya, silakan. Nah, untuk pertanyaannya, mohon maaf Pak, izin bertanya. Bagaimana akhir dari pemberontakan G30 SPKI ini, Pak? Itu pertanyaannya, Pak. Ya. Ya kalah. Akhirnya PKI kalah gitu ya. Hebatnya Mayor Jenderal Soeharto di sini. Jadi seakan-akan Jenderal Soeharto itu sudah tahu hal-hal sebelum, sesaat, dan sesudah. Gitu loh. Ya, dan memang Mayor Jenderal Soeharto itu ahli strategi militer ya. Di intelijennya banyak. Makanya gini, ketika sebelum jam 12 tanggal 1 Oktober itu Soeharto itu tenang-tenang saja membaca situasi. Setelah meyakinkan dia itu membaca situasi, nah nanti setelah jam 12 dia kemudian mengambil tindakan tegas, terukur gitu. Nah, ada informasi menarik begini. Tanggal 1 Oktober itu Nasution itu kan masih hidup. Kemudian Nasution didekati oleh Adam Malik. Jadi Adam Malik mendekat sama Nasution. Adam Malik bilang begini sama Nasution. Jenderal Nasution, sekarang Anda adalah perwira jenderal paling senior. Jika Anda mau, maka datanglah ke Kostrad, ambil komando, dan pimpin situasi ini. Itu saran Adam Malik. Tapi saat itu kan Nasution sangat shock ya. Sudah kakinya luka dan pincang. Karena Nasution itu kan, saya pernah ke rumahnya Nasution itu, kalau nggak salah setahun yang lalu. Jadi dia itu kakinya terluka itu karena dia melompat tembok tetangganya. Jadi dia selamat itu karena melompat tembok, dan temboknya itu kurang lebih tingginya 1,5 meter. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu Mas Mbak datang ke sana nanti ada diorama di situ Nasution lagi melompat tembok gitu ya. Nah, anaknya Nasution juga meninggal. Sehingga saat itu memang Nasution tuh masih shock, masih trauma. Belum mau berpikir yang jauh ke depan, pokoknya dengan suasana yang seperti itu masih berduka dan sebagainya. Dia maunya hanya satu, PKI ditumpas gitu. Dan kebetulan sebelum tanggal 1 Oktober itu antara Nasution dengan Mayor Jenderal Soeharto itu perang dingin, nggak akur gitu ya, kan rivalitas gitu ya. Dari latar belakangnya itu beda. Nasution itu kan dari Kenil, Soeharto itu dari Peta, walaupun pernah Kenil.
Dan memang sejak itu persaingan tuh terus berlanjut antara orang-orang bekas peta dengan orang-orang bekas kenil. Peta itu bikinan Jepang, kenil bikinan Belanda. Tapi sejak saat tanggal 1 itu, antara Nasution dengan Soeharto akur. Karena memang punya tujuan yang sama, yaitu agar PKI segera ditumpas. Itu. Jadi setelah pemberontakan itu ya nanti sampai tahun 65, 66, 67 itu PKI habis. Karena apa? Setelah Soeharto itu memegang kekuasaan penuh, semua anggota PKI itu dibabat habis. Dalam buku-buku dikatakan 1,5 juta PKI itu dibunuh tanpa ada pengadilan. Jadi di Jawa, di luar Jawa itu pembunuhan massal terhadap anggota PKI. Demikian. Baik, cukup ya Rekanita itu untuk jawaban atas pertanyaannya. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Lilik Suharmaji MPD atas segala waktu, kesediaan, dan cerita, pengetahuan, informasi yang sudah dibagi kepada kami semua. Terima kasih Mbak Aini. Jadi Bapak tersebut semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai informasi, wawasan, pengetahuan, dan juga pembelajaran-pembelajaran yang tentunya bisa kami aplikasikan di kehidupan sehari-hari dari peristiwa atau sejarah G30 SPKI itu. Baik Bapak, sebelum berakhirnya webinar kali ini, ada closing statement mungkin untuk kegiatan webinar ini Pak. Closing Baik, statement. Mbak Aini. Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang hadir, film G30 SPKI dulu memang diputar setiap tahun, kemudian ada protes dari pihak Angkatan Udara agar tidak diputar setiap tahun karena dari film itu jelas mendiskreditkan Angkatan Udara, sehingga pihak Angkatan Udara itu keberatan. Sejak itulah kemudian tidak wajib diputar. Nah, menurut saya pemerintah tidak perlu melarang untuk melihat film ini dan juga tidak perlu mewajibkan untuk melihat film ini. Bagaimanapun juga bahwa isme itu tidak pernah mati. Saya ulangi, bagaimanapun juga yang namanya isme, komunisme itu tidak pernah mati. Sehingga perlu adanya kewaspadaan oleh bangsa kita agar paham komunisme ini tidak bangkit kembali. Kalau perlu, pemerintah membuat film baru yang sama genrenya, sejarah PKI, dan tentunya film ini harus lebih valid dari film-film yang sudah dipada. Itu Mbak Andini, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih disampaikan. Terima kasih untuk sekali lagi untuk pemateri yang luar biasa pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga disampaikan untuk teman-teman peserta yang sudah ikut bergabung, sudah antusias untuk menyimak dan memahami apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk sertifikatnya Pak melalui Zoom. Untuk tim operator silahkan untuk ditampilkan.
sertifikatnya kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak dari teman-teman kepengurusan pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Cirebon, Bapak. Terima kasih, ini mungkin sebagai wujud terima kasih kami atas kesediaan Bapak, waktunya, serta kesempatannya untuk memberikan pengetahuan, wawasan, informasi, ceritanya yang sangat luar biasa bermanfaat. Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita tutup dan dikembalikan kepada host, izinkan untuk teman-teman peserta semua, rekanita, rekan, dan Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kameranya. Kita adakan dokumentasi melalui Zoom meeting ini. Silakan untuk dibuka kameranya terlebih dahulu. Untuk tim operator, dimohon bantuannya untuk dokumentasi atau screenshot layar. Slide 1 dulu ya. Ya, boleh dikasih aba-aba biar siap-siap. 1, 2, 3. Oke, bentar ya. Ya, Satu ya. 1, 2. Mungkin tangannya bisa pakai 3B Mbak Andini. Oke, tangannya 3B ya, 3B. Seperti ini tangannya ya. Oke, boleh. Oke. Semuanya seperti ini ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Oke, sudah ya, cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Lilik dan teman-teman semua atas kehadirannya. Sebelum ditutup, mungkin kesimpulan sedikit dari saya selaku moderator, bahwasannya mungkin peristiwa sejarah G30 SPKI ini kami ketahui melalui film-film dokumenter yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, bahwasannya film ini merupakan dokumenter atau sebagai memori untuk mengingat kejadian-kejadian peristiwa pada saat itu. Bahwasanya dalam film itu terdapat beberapa fakta dan juga ternyata ada bagian-bagian yang merupakan mitos. Nah, mitos-mitos tersebut sebagai dramatisir untuk membuat film itu mungkin lebih menarik lagi. Tetapi di dalam film tersebut banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak, bahwasannya isme atau ideologi itu pasti akan terus berakar, akan terus ada, dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap waspada dan membekali diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan tantangan-tantangan yang akan terjadi atau mengancam di kehidupan atau di zaman yang akan datang. Mungkin itu saja kesimpulan singkat yang saya sampaikan. Saya Andini selaku moderator pada kesempatan webinar seri 1 kali ini. Sebelumnya saya ada pantun. Dumpelikan pergi ke pasar Cikini. Cukup sekian untuk hari ini. Saya Andini pamit undur diri dan saya selanjutnya akan serahkan kepada host pada kesempatan webinar kali ini untuk melanjutkan rangkaian acaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Mbak Andini sampai udah nyiapin pantun ya untuk webinar pada hari ini, luar biasa sekali. Terima kasih loh Mbak Andini sudah memimpin ya sebagai moderator di webinar pada hari ini. Luar biasa banget loh teman-teman. Kapan lagi pelajar, mahasiswa dan mahasiswi kita sama-sama membahas tentang G30 SPKI yang sangat benar-benar buat kita penasaran ya, apa yang tadi kita bahas juga mengenai mitos dan faktanya. Jadi seenggaknya teman-teman semua ini sekarang udah tahu, dapat ilmu dari Bapak Lilik yang luar biasa banget, sampai kita udah tahu nih ya mitos dan fakta dari G30 SPKI itu gimana. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi untuk makan hoax dan lain-lain ya teman-teman ya. Ya, diinformasikan lagi kepada teman-teman semua untuk yang belum mengisi daftar hadir di link room chat ya, bisa diisi sesuai dengan format yang tadi, nama dan daerah dan asal instansi, karena nanti ketika sudah mengisi link tersebut nanti akan ada otomatis pengiriman sertifikat di paling lama itu H+7 setelah acara ini begitu.
Terus diinformasikan lagi kepada teman-teman ya bahwa nanti akan ada lagi Edunita webinar series 2 itu nanti pada tanggal 15 Oktober pukul 2 yang nanti itu temanya mengenai untuk khusus ya untuk anak-anak untuk siswa-siswi mahasiswa-mahasiswi yang lagi pada ngejar skripsi nih sangat manfaat banget nanti untuk webinar yang kedua ini nanti kita bahas mengenai tentang penelitian skripsi dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa join di tanggal 15 Oktober jam 2 ya nanti kita ketemu lagi di Zoom meeting webinar Edunita dari IPPNU Kota Cirebon. Oke, sebelum closing teman-teman semua, di sini saya mau tahu nih kesan dan pesan ataupun kesimpulan dari teman-teman yang didapati ya dari webinar pada hari ini. Boleh barangkali ada yang mau memberikan kesan dan pesan ataupun kesimpulan dari apa yang didapatkan dari webinar ini? Kalau boleh bisa raise hand atau saya tunjuk random ya. Tadi foto sudah nih, sekarang tinggal kita tunjuk random untuk wah pada off kamera nih. Oke, saya mau dari Rekanita dulu ya. Dari yang perempuan boleh dari Kanabila Dita Elianti. Apakah ada? Mana tadi? Ya sudah kalau gitu diganti dengan Boleh saya Kak? boleh. Kak Ayuning ya? Siapa tadi yang bersuara? Boleh mangga Kak? Tidak ada suara? Oke, saya tunjuk lagi aja ya. Untuk Kak Siti Maria Mutoharoh dari UIN Bandung ya itu ya? Apa UIN? Halo Mbak Serena. Iya Saya Pak. mohon diri dulu ya. Oh iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih sudah kembali Mas Nisar. Atur suwun Pak Lili. Baik, terima kasih Pak Lili sudah mempersiapkan Pak Lili betul nuwun sangat Bapak, jazakallah khairan. Makasih. Wah, ini gimana nih Ketua? Belum ada yang mau bersuara nih. Udah pada off kamera semua nih. Boleh satu deh satu orang ya? Apa saya tunjuk dari laki-laki? Sok ngomong. Apa enggak juga? Untuk dari mana ya? Oh tadi yang bertanya tadi ya? Riyadi, apa ada? Wah, rupanya sudah off kamera semua. Ini Kakak Siti Maria apa kamu ini? Iya Kak. Iya boleh. Boleh tapi udah bisa. Iya nggak apa-apa. Kakak dari mana nih Kak Siti Mariam nih? Maaf Kak masih ke unmute ininya. Aduh. Iya Kak, alhamdulillah kesan pesan selama mengikuti webinar di sini mendapatkan banyak ilmu yang baru tentang sejarah G30 SPKI. Apalagi webinar tentang tema ini emang baru pertama kali ya saya ikut. Tadi juga dengar ada beberapa tentang mitos dan fakta apa yang terjadi sebenarnya ketika kejadian peristiwa 30 SPKI. Jadi memang benar-benar sangat antusias dan penasaran banget sama temanya, apalagi dengan pemateri yang luar biasa serta teteh-teteh host dan moderator yang luar biasa sangat pembawaannya sangat gembira, sangat menyenangkan. Terima kasih Teh. Iya, terima kasih Kakak Siti Mariam. Nah, dari mana ini Kakak? Rekanita Siti Mariam. Dari UIN Bandung. Betul? Nah,
Semoga ya tadi yang apa disampaikan oleh Kak Siti Mariam ini bisa dirasakan juga oleh semua para peserta webinar Edunita ya. Jadi alhamdulillah kalau misalkan memang closingnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi jangan sampai lupa lagi ya bahwa kita bisa ikut lagi nih untuk webinar selanjutnya di tanggal 14 Oktober jam 2 siang. Kita akan bahas tentang penelitian skripsi. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin ini udah masuk ke penghujung acara ya karena waktu juga sudah menunjukkan jam 5 lebih, udah harus persiapan mandi dan segala macam untuk sholat maghrib ya. Oke, terima kasih. Mari kita sama-sama. Sebelumnya saya mohon maaf ya barangkali ada kekurangan dan kesalahan dari saya, dari perkataan maupun perbuatan, maupun kekurangan dari acara ini. Nah, semoga bisa diambil manfaatnya ya. Mari kita sama-sama menutup acara kegiatan Edunita webinar ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih rekan Nita dan rekan semua yang sudah ikut berpartisipasi. Sekian dari kami, pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Cirebon. Ditunggu di webinar yang kedua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.